Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, kali ini kita akan membahas tema yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, yaitu peran media dalam edukasi publik. Dan aku udah ada bintang tamu spesial banget hari ini, pas banget dengan tema kita, yaitu Bang Andika Nugraha Media Utama. Panggilnya Bang Dika, Bapak Dika, atau siapa nih Bang? Bang Dika aja. Bang Dika aja, soalnya kayak masih muda juga ya Bang. Abang Dika ini merupakan penyiar ya Bang di betul. RRI Bengkulu. Benar. Terus fotografer juga. Iya, itu hobi atau pekerjaan kedua mungkin. Oh, jadi setelah di Iya. kantor terus foto-foto gitu ya Bang. Betul. Oke, content creator juga ya Bang. Iya, itu Luar pekerjaan biasa. ketiga. Banyak ya pekerjaannya. Iya. Kita langsung mulai dari hal umum aja nih Bang. Hmm. Bicara mengenai media. Sebenarnya seberapa besar sih Bang pengaruh media terhadap keputusan-keputusan publik, pola pikir publik gitu. Apalagi tentang pemilu, demokrasi gitu-gitu Bang. Oke, kalau ngomongin tentang media sekarang mungkin yang paling besar pengaruh sekarang media sosial kali ya. Kalau media cetak elektronik itu mungkin sudah seperti segmented gitu ya kan. Kalau mau menyentuh kalangan muda, hanya beberapa kalangan aja mungkin yang sekarang mendengarkan radio ya. Radio kan sekarang itu segmentnya sudah sedikit berbeda, bergeser seperti dulu. Kalau dulu kayak radio jadi kebutuhan utama gitu ya kan. Tapi sekarang dengan perkembangan media sosial gitu, jadi radio itu udah jadi pilihan kesekian. Tapi jujur pendengar radio sampai sekarang itu masih cukup banyak dan cukup segmented, karena biasanya tuh orang di jalan itu lebih senang mendengarkan radio gitu ketimbang, kalau saya pribadi ya, saya lebih senang dengerin radio ketimbang dengerin musik gitu, karena kalau sedikit membosankan denger musik tuh kadang lagunya itu aja, apalagi kalau kita playlistnya cuman itu ya kita nggak dapat informasi. Nah kalau soal perannya, yaitu tadi sekarang sosial media jadi peran penentu, bisa menggiring opini masyarakat ya kan. Bisa dilihat utasan-utasan orang gitu, apalagi kalau mungkin ya mohon maaf orang Indonesia yang sedikit minim literasi dikasih bumbu sedikit bisa kebakar gitu ya kan, apalagi banyak informasi hoax. Jadi sosial media tuh bisa menggeser opini masyarakat, bahkan bisa menggeser kebijakan pemerintah gitu terkadang. Betul ya. sekali. Kadang-kadang ya. Lagi kemarin ya Bang, lagi Iya. heboh-heboh, demo Betul. segala macam. Itu media memiliki peran penting banget untuk meluruskan informasi-informasi yang Benar. beredar. Nah, media itu sendiri tentunya punya tantangan sendiri ya Bang. Apalagi di zaman sekarang, media sosial itu luar biasa. Apa nih Bang tantangan terbesar media terutama radio dalam menjaga kualitas informasi itu sendiri? Oke, kalau sekarang itu tantangannya di radio, karena kebetulan saya di radio pemerintah, mungkin tantangan terbesar kita itu adalah gimana kita menyajikan konten yang edukatif dan yang pastinya jauh dari kata hoax ya. Jadi memang berita yang aktual, kemudian informasinya juga jelas untuk masyarakat gitu. Itu tantangan kita. Nah yang kedua ya kita gimana caranya bisa juga aktif lewat media sosial gitu, karena sekarang
kayak semuanya serba harus berkonten di media sosial, termasuk mungkin teman-teman di KPU dengan podcast ini ya tujuannya adalah sarana informasi yang masyarakat Iya. bisa tahu gitu. Sama dengan kita yang awalnya kita hanya ya radio itu orang taunya hanya suara aja. Sekarang radio itu udah bertransformasi sampai kita bisa lihat penyiar yang di dalam box itu siaran. Kalau dulu kan orang nggak bisa lihat, oh cuma tahu suaranya aja. Oh ini orangnya mukanya gimana ya, menebak-nebak. Datang dulu ke radio baru tahu, oh ini yang siaran. Kalau sekarang itu kita siaran bisa ditonton gitu. Oh, Jadi ada visualnya juga ya betul, Bang. ada Kayak di visualnya juga. Spotify itu ya. Benar. Jadi orang Oh. siaran sekarang kita bisa lihat visual itu yang juga dilakukan oleh RRI bertransformasi di situ. Kemudian juga mengeluarkan produk digital seperti aplikasi. Jadi orang bisa mendengarkan lewat aplikasi. Sekarang orang itu tinggal download aplikasi seperti RRI Digital, itu kita bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia gitu lewat satu aplikasi. Jadi itu langkah ya, kalau kebetulan saya orang RRI, jadi langkah RRI itu untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang seperti itu untuk menghadapi tantangan globalnya. Jadi meskipun di era digital yang semakin Mm-mm. kencang, tapi radio itu tetap punya pendengar setia Iya, gitu ya Bang. betul. Tetap punya tempat di hati masyarakat. Nah, kalau menurut Abang, kenapa sih Bang radio itu sampai sekarang tuh masih tetap eksis gitu? Nah, lalu sekarang kan orang ada YouTube, Iya. ada yang lain-lain juga. Kenapa radio masih eksis? Kayaknya kalau di Indonesia mungkin banyak tempat yang belum tercover sama internet kali ya. Seperti di perbatasan gitu. Jadi peran ya RRI itu secara fungsi untuk Indonesia. Jadi masyarakat-masyarakat yang ada di perbatasan itu sangat bergantung sama informasi yang dari radio. Karena akses buat media sosial kita internetnya masih terbatas. Nah, radio itu salah satu hal yang apa ya, distribusinya juga lebih mudah gitu. Jadi kita mau ke kebun, mau kemanapun itu akses yang bisa didapatkan masyarakat tuh lewat radio dia masih bisa dapat hiburan, dia masih bisa dapat informasi. Makanya sampai sekarang satu-satunya mungkin platform yang bisa bertahan sampai sekarang ya radio. Sampai sekarang ya bertahan dengan cara seperti itu gitu ya. Dan selain itu juga tadi radio terutama RRI juga Mm-mm. terus beradaptasi. Iya. Kayak sekarang kita udah bisa nonton visualnya. Betul. Terus ada beberapa program yang kayak podcast juga di Mm-mm, RRI ya Bang. benar. Oke. Ini pertanyaannya personal nih Bang. Iya. Sebagai penyiar, bagaimana sih Bang? Kita kan sebagai penyiar harus terus beradaptasi dengan informasi-informasi dengan masyarakat. Ada tips and trick nggak Bang? Gimana kita tuh tetap relevan dengan pendengar kayak gitu? Kalau saya pribadi, kalau bagaimana cara tetap relevan sama pendengar ya kayak gini aja. Saya siaran itu di RRI Pro 2 yang mana segmentasinya itu untuk anak usia belasan tahun sampai under 30, ya kan? Nah, dari Anak usia muda lah iya, ya, Bang. anak muda. Kalau sekarang mungkin Gen Z ya kan. Sementara usia saya udah di atas 30 tahun. Artinya saya harus turun ke bawah untuk ngikutin tren mereka gitu. Jadi penyiar itu tidak kenal umur ya. Jadi walaupun umurnya ya 40 tahun, ya dia tetap ya bisa ngikutin gaya harus bisa gitu ya, dituntut untuk pekerjaannya. Ya, jadi salah satu caranya ya udah pasti ngikutin trennya, lihat oh sekarang ternyata anak muda itu sukanya kontennya seperti ini. Ya berarti artinya mereka butuh informasi yang ruangnya seperti ini. Ya mungkin kita sebagai penyiar ya itu tadi punya sosial media itu ngelihat apa yang lagi trending, kayak yang mungkin kalau di aplikasi TikTok gitu apa yang FYP, oh berarti ini akan jadi pembahasan saya nih nanti buat saya siaran gitu. Tapi mungkin angle-nya pembahasannya berbeda gitu, dikemas lagi gitu. Tetap update terus ya sama Betul. tren-tren terkini. Oke. Kita masuk ke isu politiknya sedikit Bang, karena ini kan tema kita ada demokrasinya nih. Seberapa penting sih Bang anak muda itu memahami atau aware terhadap demokrasi, politik, isu-isu tentang pemilu, karena kan penting banget ya. Apalagi diinfokan kalau misalkan kita akan mengalami bonus demografi nanti dari 2035 sampai 2045, di mana anak-anak usia muda itu mendominasi nanti. Seberapa penting sih Bang? Kalau sekarang, kalau ngelihat Indonesia yang sekarang, ya anak mudanya harus lebih peduli ya. Karena kalau misalnya anak mudanya udah mulai cuek, nanti ya yang akan memimpin negara ke depannya kan mereka-mereka juga gitu ya. Tapi anak muda sekarang itu tidak bisa dianggap sepele gitu, karena generasi yang dibilangnya generasi Z yang ya kadang banyak yang dibilang wah ini Gen Z nih lemah segala macam, tapi mereka punya pola pikir yang cukup unik ya. Dan beberapa kejadian tuh juga terbukti kalau
suara-suara mereka ini juga bisa dipertimbangkan gitu. Bahkan terakhir kita pemilu juga yang dicari ya suara-suara si Gen Z ini yang mayoritas. Dan kalau yang kita lakukan di media selaku media pemerintah juga di bawah Komdiji sekarang ya selalu ngasih sosialisasi, apalagi kemarin seputar pemilu kita sampaikan bahwa pentingnya untuk memilih. Nah mungkin yang harus ditanamkan sekarang adalah bagaimana nanti 5 tahun ke depan saat legislatif dan juga pemilihan presiden nanti mereka ikut serta gitu. Harusnya sih yang usianya sekarang belum memilih mereka akan memilih Iya, kan 2029 2029 nanti. Dan mungkin buat yang bisa memenangkan pesta demokrasi ini ya orang yang bisa mengambil hati mereka ini gitu. Makanya sekarang tuh agak bergeser pesta demokrasi. Kalau dulu kan mungkin lewat media-media yang ditempel. Betul. Kalau sekarang bikin Bikin konten, terus konten. menggait influencer dan Betul. segala macam. Makanya kemarin kan terlihat gitu ya yang bisa Iya. memainkan gimmick dengan sangat baik gitu ya di sosial media, dia bisa dapat tempat gitu. Iya, makanya anak muda jangan sampai tertipu, harus cerdas. Betul. Jangan Nah, yang cuman pintar Wah, menggait lewat iya. cara-cara Karena kekinian. gini, karena apapun yang kita saksikan di sosial media itu belum tentu benar Iya, gitu. harus Bisa jadi disaring. ya hanya brandingannya dia gitu. Jadi memang harus kritis gitu anak muda sekarang. Menurut Abang ada cara-caranya nggak Bang supaya anak muda ini nggak mudah tergiring opini publik yang salah, tergiring hoax atau terhasut dengan polarisasi dan segala Iya. macam. Kalau menurut saya pribadi yang juga sering kita suarakan itu adalah ketika teman-teman yang muda lagi dapat atau lagi lihat konten entah apapun itu jenis kontennya yang berkaitan sama politik mungkin, sama kebijakan. Hal pertama yang selalu kita ingatkan itu adalah jangan lupa untuk mencari pembanding gitu. Jadi ketika kalian dapat satu informasi, pastikan kalian cari informasi itu lewat bacaannya dulu gitu. Katakanlah ada informasi dari video ini. Nah, biasakan untuk baca kolom komentarnya karena biasanya di kolom komentar itu akan muncul orang yang mungkin ngasih informasi baru gitu ya kan. Terus juga cari lagi lewat berita di sosial media lain atau lewat media massa lain gitu untuk memvalidasi apakah informasi ini benar gitu. Yang susahnya kan kita itu sering kali termakan clickbait Iya, betul. konten di awal, apalagi kalau udah masuk ke grup WhatsApp keluarga gitu ya. Wah, itu jadi rame. Nah, bahkan menurut saya sekarang yang lebih gampang termakan hoax itu justru generasi yang tua menurut saya ketimbang yang muda. Karena kalau lihat di WhatsApp grup keluarga misalnya yang ngasih informasi Aneh-aneh. om ini ya kan. Wah, ini kata om ini. Ya kita selaku orang yang membaca harusnya kan ini tidak seperti itu gitu. Justru saya lebih mengkhawatirkan orang-orang yang akan menua nanti ketimbang anak muda ya. Kalau anak muda kayaknya sekarang mereka lebih kritis ya, lebih cerdas. Justru saya khawatir sama ya yang usianya tua. Oke. Berarti kalau misalkan hoax kayak gitu, Gen Z dan anak-anak muda itu nggak usah dikhawatirkan lagi. Iya, Mereka kayaknya mereka lebih tuh kritis. mereka tuh pasti lebih apa ya? Jadi nggak bisa ngeremehin juga mereka. Mereka pasti ada jalan pikiran sendiri dan nggak mudah juga pasti. Kritis dan kreatif tentunya ya Bang. Betul. Karena aku banyak nih lihat ada di X, ada di Instagram, mereka bikin Retreats, ya. mereka bikin meme politik yang lucu-lucu, mengkritik pemerintah tapi lewat media-media yang kreatif Iya, kayak betul. gitu. Ada yang stand up komedian, kayak keren sih anak muda. Semoga nanti ke depan anak-anak muda terutama Bengkulu juga melek politik Iya, dan betul. demokrasi ya Bang. Tentu saja literasi digitalnya ditingkatkan. Nah, sebagai penyiar nih Bang, penyiar di radio pemerintah, tentu saja punya tanggung jawab tanggung jawab moral, nggak boleh memihak, apalagi pas menjelang pemilu Iya. harus netral kayak gitu. Menurut Abang tanggung jawab penyiar yang harus Abang pegang kayak gitu, prinsip-prinsip harus netral, harus seperti apa Bang? Oke, jadi memang kita dituntut tidak memihak ya. Dan sudah selama saya siaran juga itu selalu diingatkan gitu. Ketika memasuki tahun politik bahwa harus lebih hati-hati siarannya, jangan sampai menyampaikan informasi yang berat sebelah gitu. Makanya kita di RRI itu juga kalau misalnya ada dialog gitu, mengundang salah satu politisi, maka kita
akan mengundang politisi yang lainnya juga gitu. Jadi itu bentuk adilnya kita. Jadi katakanlah kalau misalnya nih calon wali kota misalnya ada 3 orang, berarti tiga-tiganya harus kita kasih kesempatan sama-sama untuk bersuara gitu ya kan. Kemudian ya lewat ya KPU juga kerjasama ngasih sosialisasi juga, dan kita juga memilih informasi itu biasanya jarang ngebahas profil. Kalau saya selama tahun politik jarang banget ngebahas profil salah satu personal ya. Jadi lebih ke dinamikanya aja gitu, kayak masyarakat yang informasi soal gimana masyarakat yang kurang literasinya gitu, gimana ngajak mereka untuk yuk baca lagi yuk, ini kalau kalian udah punya pilihan dikulik lagi. Kalau kita sih lebih ke arah itu ya. Oh, lebih ke edukasinya Ketimbang daripada ngebahas personal ya. oke. Karena kalau udah mau bahas personal, nanti kalau ada yang mendengar menganggap wah ini ada Berpihak. keberpihakan gitu, atau mungkin bisa sebaliknya gitu. Kalau masa-masa menjelang pemilu nih, ada menurut Abang apa sinergi ideal nih antara KPU dan media-media pemerintahan yang bisa lakukan? Misalnya kayak kerjasama KPU dengan RRI nanti bisa kita lakukan. Iya. Ya udah pasti kalau seperti setiap tahun politik juga KPU pasti punya program yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Nggak tahu nanti 2029 seperti apa programnya, tapi yang jelas yang dibutuhkan masyarakat ya tidak bukan adalah informasi lebih detail soal orang-orang yang akan memimpin nanti ya. Nah yang susah itu kan itu, masyarakat itu sangat terbatas aksesnya, mungkin mengetahui latar belakang dari orang yang akan memimpin. Taunya biasanya lihat brandingan konten, biasanya kan mereka jarang nih, mungkin ya memang masyarakat kita yang malas baca juga gitu. Jadi taunya nonton konten, dengerin orang, udah benar. Padahal kalau misalnya dikulik lagi bisa. Mungkin ya itu tadi, informasi-informasi itu kan bisa didapatnya ya KPU kan menyediakan biasanya ini latar belakang pendidikannya seperti apa, kemudian dari partai politik mana. Ya seperti itu sih, dan itu mungkin media yang bisa digait ya seperti radio, TV yang udah pasti punya masa yang lebih besar gitu ya. Oke, seperti itu ya Bang, untuk menjelang pemilu. Balik lagi ke edukasi masyarakat untuk membuat masyarakat itu lebih peduli dan mau membaca lagi nih, lebih bijak lagi dalam memilih. Terakhir nih Bang, harapan untuk anak muda supaya mereka itu melek politik, supaya mereka cerdas dan cerdas juga bermedia. Yang pasti kalau harapan mungkin yang generasi muda mereka lebih yang gunakan sosial medianya selain mungkin untuk konten pribadi gitu ya. Sesekali kalau misalnya ada berita soal politik gitu, ya tidak ada salahnya untuk stop, ditonton dulu, didengarkan dulu. Kadang kan anak muda tuh wah politik scroll, di skip gitu ya, malas dengar. Jadi kalau misalnya kalian melakukan hal seperti itu ya ruginya di kalian juga gitu, karena nanti suka tidak suka ya kalian tuh akan jadi pemilih gitu. Jadi kalau kalian udah jadi pemilih maka kalian dibebankan tanggung jawab atas yang dipilih gitu ya. Jadi ada baiknya kalau misalnya ketemu konten politik di stop dulu, ditonton, karena sebenarnya menarik gitu untuk tahu dinamika politik, apalagi dengan ya sekarang banyak anak muda yang sekarang udah mulai berani untuk berbicara gitu, untuk mengungkapkan pendapat mereka karena mereka punya platform sendiri. Kalau dulu kan anak muda nggak punya platform, mereka mau protes nih mereka tidak bisa lewat mana sih protes. Tapi sekarang mereka bisa menggunakan media sosialnya sendiri untuk melakukan ya katakanlah protes atau bersuara gitu. Jadi anak muda kayak gitu harus diperbanyak sih sebenarnya, biar Indonesia juga makin cerdas gitu. Udah banyak sih Bang, aku lihat di TikTok itu banyak anak muda yang bikin konten, bikin video mengkritisi, men-stage akun-akun pemerintah. Betul. Itu keren banget sih. Benar. Oke, makasih ya Bang Siap. untuk obrolannya, luar biasa sekali, banyak sekali insight-insight menarik. Semoga bisa membuka perspektif baru untuk teman pemilih di rumah. Jangan lupa juga follow Instagram, Facebook, X, dan TikTok KPU Kota Bengkulu, dan jangan lupa juga subscribe, komen, dan like podcast ini di channel YouTube KPU Kota Bengkulu. Sekian dan terima kasih. Saya Penti Sahri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.